Halo semuanya, jadi kali ini aku mau makan oseng tahu campur bakso. Ada ayam juga, ada tempe juga, ada kerupuk juga. Jadi sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Jadi di malam Jumat ini aku mau cerita horor nih guys. Sebelum dengerin aku cerita, kalian bisa siapin cemilan dan juga siapin mental ya. Karena ini sangat mengerikan. Jadi peristiwa ini dialami oleh Dinda. Si Dinda ini adalah seorang mahasiswi. Jadi saat itu si Dinda itu baru pulang dari kampusnya dan rencananya mau melanjutkan tugas kuliahnya di kamar. Nah, si Dinda ini tinggal sama kedua orang tuanya ya guys, bukan ngekos, dan di rumah ini pun ada adiknya. Jadi sekitar jam 10 malam waktu mengerjakan tugas, si Dinda itu lapar, mau makan, tapi nggak ada makanan pada saat itu di rumahnya. Dia pun akhirnya keluar rumah dan jalan ke warung di dekat rumahnya yang memang masih buka pada saat itu. Nah, waktu mau jalan ke warung, ada pertigaan. Nah, pertigaan tempat tinggal Dinda ini memang agak seram guys, karena memang lokasinya ini berada di dekat bekas rumah yang memang sudah dibongkar dan masih tersisa sumur yang di sampingnya ada pohon rambutan yang posisi daun-daun pohon rambutan ini memayungi jalan. Kebayangkan ya guys. Nah, awalnya pas Dinda lewat gang tersebut buat ke warung, dia belum ngerasain apa-apa. Tapi guys, pas mau balik nih, mau belok ke gang itu, Adinda ini tiba-tiba aja ngerasa ada yang manggil dia gitu. Adinda. Nah, pada saat itu si Adinda ini mikir kalau orang warung atau penjaga warung manggil dia kan. Lalu dia nengoklah ke belakang. Nggak ada siapa-siapa pun guys, bahkan warungnya pun udah mulai mau tutup. Udahlah, dia lanjutin lah jalan lagi ya. Kemudian udah masuk gang nih, dan tepat di bawah pohon rambutan itu, Adinda ini ngerasa kalau cincinnya itu hilang, lepas aja gitu dari tangannya, entah kemana. Dicarilah sama si Dinda ini, pokoknya cincinnya itu harus ketemu karena cincin itu cincin kembaran dia sama sahabatnya guys. Dicari-cari gitu di tanaman sampai turun ke salokan guys, bahkan dia pun sempat gorek-gorek daun kering, siapa tahu ketendang kan ya. Dia cari tuh tapi nggak ketemu-temu. Sekitar 15 menitan lah dia cari. Akhirnya Adinda ini istirahat sebentar, kan capek ya, sampai keringetan dia. Nah, pas dia ngelap keringat di dahinya, tiba-tiba dia ngerasain ada dingin logam di dahinya. Waktu dia lihat ke arah tangannya, ternyata cincinnya di jari dia. Jadi mikir lah ya, terus aku dari tadi bungkuk-bungkuk sampai turun ke selokan itu ngapain? Ternyata cincinnya ada di tangan dia, tapi dia tahu persis kalau cincin itu hilang, begitu kan ya guys ya. Nah, setelah itulah ya guys, Dinda mulai ngalamin hal aneh selanjutnya, karena tiba-tiba ada tetesan air dari atas kayak tetes air hujan di kepalanya. Pas dia nadah tangannya, dia nggak ngerasa kalau hujan turun, tapi muka sama rambutnya udah basah kayak hujan, cuma ada di atas kepalanya dia aja loh guys. Karena pas dia nadahin tangan nggak ada tetesan air pun. Habis itulah si Dinda sudah mulai was-was kan. Dia tengoklah ke atas pohon. Tahu apa yang dia lihat guys? Dia lihat sosok mbak baju putih lusuh guys, ada bercak darah di matanya, lagi bergelantungan dengan kepala di bawah, rambutnya itu menjulur ke bawah. Kalian tahu nggak, kayak kelelawar gitu loh, kepala di bawah dan tanpa tangan, kayak kelelawar bergelantungan. Jadi wajah si mbak-mbak ini pucat, bahkan mata sebelah kanan itu mengeluarkan darah. Si Mbak Kunti yang bergelantungan itu ngapain? Senyum dia guys, ke arah siapa? Ke arah si Dinda. Dia senyum lah dengan rambutnya yang basah. Ini tetap mengeluarkan air. Ngapain dia? Dia berayun-ayun pelan gitu guys, sambil bilang apa guys? Hai manis, pinjam selimutnya dong. Kalian ngebayangin kan? Aja takut, apalagi si Dinda guys, langsung lemas dia guys, langsung nangis, nggak bisa, mau lari juga nggak bisa, lemas sekali dia kakinya, mau teriak nggak ada tenaga juga guys, dia cuma bisa jalan aja sempoyongan gitu pelan-pelan sampai rumah. Nah, sampai dia di rumah, dia langsung masuk kamar, dia duduk diam sambil minum lah ya, mulai menenangkan dirinya ya kan. Nah, Tadi kan dia beli mie instan tuh, pergilah dia masak mie. Setelah selesai masak, dia balik lagi ke kamarnya dan duduk di atas meja belajarnya ya, karena memang ada tugas yang harus diselesaikan. Dia lanjutlah ngerjain tugasnya ya kan. Nah, sampai jam 12.30 pagi guys, tugas Adinda pun hampir selesai, tinggal kurang bab kesimpulan sama penutup aja. Karena tugas tersebut memang harus dikumpulkan sesegera mungkin, jadi mau nggak mau malam itu Adinda
harus menyelesaikan tugasnya. Gak lama, sekitar jam 1.43 pagian, Adinda mulai ngantuk. Akhirnya dia pergilah ke dapur buat bikin kopi, biar melek lah metanya ya. Gak lama kok, paling 5 menitan juga gak ada. Nah, dari dapur itu dia baliklah ke kamar. Nah, pas lagi narok kopi di atas meja belajar itu, langsung nangis dia guys. Seketika si Dinda itu nangis, dia nangis kejar. Kenapa? Jadi Microsoft Word-nya si Dinda ini, tugas si Adinda ini bersih guys, gak tersisa. Dia coba untuk Ctrl Z untuk undo kan ya guys, gak muncul-muncul itu tulisan Adinda yang sudah sepanjang tadi. Bahkan judul dokumen Microsoft Word-nya itu juga tidak bertuliskan judul tugasnya, hanya bertuliskan dokumen. Kalian tahu kan yang Control New File Microsoft Word baru dibuka kayak gitu, gimana nggak nangis kejer lah. Si Dinda tugas harus segera dikumpulkan, dia juga harus jungkir balik semalaman ngerjain tugasnya, malah diisengin kayak gitu guys. Kamar ini dia kosong guys, pintu depan terkunci, bahkan kamar-kamar lain pun ketutup. Kalaupun ada orang, dia pasti akan tahu karena kamar Dinda ini seluruh sama dapur. Habis itulah si Dinda ini pun berasumsi bahwa si mbak-mbak yang bergelantungan tadilah yang udah ngehapus file tugas dia. Nggak lucu mbak, tahu nggak? Kau bayangin ya gimana nyeseknya si Adinda ini. Capek-capek bikin skripsi, dikontrol ada sama dia, emang kurang ajar ini si mbak. Berdosa sekali kau mbak Kunti. Disitulah mau nggak mau Adinda harus mengulang lagi guys dari awal. Dah, nih mulailah dia dari awal sambil nangis ya kan. Sekitar 10 menitan si Adinda mulai mengerjakan tugasnya lagi. Tiba-tiba ada suara mbak dingin. Suaranya ini lirih gitu. Waktu dengar itu si Adinda merinding juga guys. Nah terus setelah itu jendela kamar Adinda tuh tiba-tiba diketuk 1 kali. Tuk. Dan dilanjutkan setelah beberapa detik sebanyak 4-5 kali. Tuk tuk tuk. Karena penasaran lah ya, dia cobalah lihat keluar. Terus Adinda bukalah kordengnya ya guys. Ternyata dia ngeliat Mbak Kunti yang tadi itu ya guys, yang ada di pertigaan itu. Ternyata Mbak Kunti itu sampai ngikutin Dinda ke rumah guys, dengan posisi yang sama, ngegantung kebalik nih guys, kepala di bawah kaki di atas, dengan suara tetesan air, dan sambil berkata, "Mbak dingin." Dia dengar kayak gitu, dia lihat kayak gitu, langsung ditutup lah ya kordengnya sama si Adinda ini kan ya. Dia balik lagi ke kursi belajarnya, dia terus berdoa, ayat kursi, ayat pendek semuanya dibaca. Dia mencoba memfokuskan pikirannya untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Nah pas lagi doa, suara itu tetap masih ada, suara tetesan air sama suara cewek Mbak Dingin itu masih ada guys. Dia mencoba enggak menghiraukan suara itu, lama-lama makin jelas, makin digedein doanya, makin jelas suaranya. Nah jelasnya lagi sih Mbak Kunti ini nggak bilang Mbak Dingin lagi, jadi Mbak Dingin minta selimut. Dia tetap gak menghiraukan dan menahan rasa merindingnya agar bisa menyelesaikan tugasnya ini ya guys ya. Sampai akhirnya terdengarlah suara azan subuh. Gak lama setelah azan berhenti, ibunya Adinda pun bangun buat sholat subuh dan memang mau ke kamar mandi untuk wudhu. Nah karena pintu kamar Adinda terbuka dan posisi Adinda itu kan duduk memunggungi kasur kan ya. Nah ibunya Adinda tuh bilang, "Mbak sholat dulu, nanti dilanjutkan lagi." Sekalian itu temennya juga disuruh sholat subuh. Nah pada saat itu selesai ngomong, Dinda pun bilang, "Ya bu." Tapi kok ada ucapan yang aneh. Temen siapa? Aku sendirian di kamar. Temen siapa? Dia tengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Udahlah si Adinda ke mamanya, "Temen siapa bu?" Ibunya pun bilang, "Tadi loh itu yang di kasur sambil duduk megangin kaki terus selimutan kayak orang kedinginan nak." Adinda dengar itu langsung bilang, "Gak ada bu, dari tadi aku sendirian di kamar." Ibunya pun ikut kaget dong kan. Yang tadinya di kasur itu loh, siapa kalau bukan teman kamu? Langsunglah si Dinda ambil wudhu dan sholat ya guys. Tugas udah selesai, sholat sudah selesai, dia pengen tidur nih. Nah pas Dinda ini naik ke kasur, dia sekaget-kagetnya karena apa? Kasur, selimut, bantal, bahkan boneka-boneka yang ada di atas kasur itu basah semua. Cuma gulingnya aja yang kering karena posisinya jatuh dari kasur. Tanpa pikir panjang lagi, Dinda ini udah bisa nebak nih lah ya siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kunti tadi lah ya. Nah pada saat itulah si Adinda lihat ke atas dan dia melihat lagi si Mbak Kunti itu lagi bergelantungan dengan posisi yang sama di langit-langit kamar Adinda.
Tapi kali ini wajahnya yang berlumuran darah dan wajah yang sengaja diperlihatkan sambil berkata lirih. "Ih, dingin mbak, sini peluk." Sambil berayun pelan senyum gitu sambil mengeluarkan tangan ingin meluk Dinda dia tuh. Melihat gitu guys, dia langsung teriak, langsung lari ke kamar bapaknya. Gak peduli lagi laptopnya kau hapus, masa bodoh. Nangislah dia tuh di kamar mamanya. Seminggu Dinda gak berani lagi balik kamar guys. Nah, itulah cerita si Dinda ya guys. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.